Ya, shalom. Salam sejahtera saya sampaikan kepada saudara-saudara, rakyat dan bangsaku yang saya cintai. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Septin Mangkurai Paiki, Presiden Republik Indonesia, tegas. Ya. Pada hari ini saya ingin memberikan satu pelajaran tersendiri, merupakan pendidikan politik bagi rakyat dan bangsaku sekalian. Bagi Anda yang mau merdeka, luangkanlah waktu sejenak untuk mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan melalui video klip pada hari ini. Video klip atau materi yang saya sampaikan pada hari ini saya beri judul Arti Sebuah Nama. Sekali lagi, judul materi yang saya harus berikan sebagai pelajaran bagi rakyat dan bangsa Indonesia Barat hari ini berjudul berjudul Arti Sebuah Nama. Apa yang saya maksudkan dengan arti sebuah nama? Ini penting bagi kita sekalian untuk memahami bahwa segala sesuatu apapun yang kita lakukan ya di dunia ini, entah itu menyangkut manusia ataupun hewan, beda hidup ataupun mati, apa saja yang kita lakukan akan kacau balau kalau tidak memiliki nama. Nama ini penting sekali karena dari nama ini kita bisa mengetahui dan mengenal si A dan si B. Dari nama kita bisa mengenal bahwa ada bangsa A dan bangsa B, bangsa C dan seterusnya. Kita bisa mengenal bahwa ada pulau A, pulau B, pulau C dan seterusnya. Kita bisa mengenal bahwa ada bangsa lain yang juga ada. Kita juga bisa mengenal ada kampung A, kampung B. Kita bisa mengenal ada marga A, marga B. Dan seterusnya. Kita bisa bayangkan, andai kata segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak memiliki nama, kita kira-kira manggilnya bagaimana? Akan kacau sekali. Karena itu betapa pentingnya arti dari sebuah nama itu. Nama itu menunjukkan siapa dan apa. Nama itu menunjukkan sebenarnya orang ini siapa, isi daripada orang ini itu siapa. Oleh karena itu, dalam konteks perjuangan sebuah bangsa untuk mencapai kemerdekaan dan kedaulatan, nama sekali lagi ini sangat penting. Dia harus tahu betul siapa nama dia, siapa nama bangsa itu, dan apa yang dia lakukan, baik sekarang maupun ke depan, menyangkut masa depan bangsa itu. Arti sebuah nama. Nama ini akan menjelaskan kepada dunia jati diri daripada bangsa itu. Karena itu, ada dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia Barat atau Papua Barat, ada sebuah orang Papua atau Indonesia Barat yang ada di atas tanah ini, Anda harus tahu siapa dulu Anda, melalui apa nama Anda. Jangan mengaku-ngaku Anda berbangsa Indonesia. Ini sesuatu kekeliruan yang besar.
salah satu usaha bangsa penjajah untuk menghilangkan jati diri Anda, menghilangkan sejarah Anda, menghilangkan budaya Anda, supaya Anda tidak punya jati diri, Anda tinggal mengaku saja sebagai bangsa Indonesia. Padahal bapakmu adalah si A Merauke misalnya, si A Hamadi misalnya, si A Rudewas misalnya, si A Arogera misalnya. Tapi herannya Anda mengaku bisa berbahasa Indonesia, berbangsa Indonesia. Anda mengaku seolah-olah bangsamu, moyangmu itu adalah Subroto atau Suwardi, Sumarno, Sumardi, yang ada di sana, di Jawa sana, di Indonesia. Anda buat seolah-olah Anda orang Jawa, atau Anda orang Batak, atau Anda orang Kalimantan, atau siapa. Anda mengaku Anda berbangsa Indonesia. Padahal moyangmu sendiri adalah bangsa Indonesia. Tahu diri loh. Anda harus tahu diri di sini. Jati dirimu dan Anda memperjuangkan sesuatu. Nama Anda itu, sekali lagi, nama Anda yang bermakna menjelaskan kepada Anda identitas dan jati diri Anda itu sering dilakukan dalam bentuk lambang, dalam bentuk bendera, dalam bentuk baju, dalam bentuk apa saja. Dan untuk sebuah bangsa, sebuah negara, dia menyampaikan itu secara umum dalam dua hal yang paling penting untuk dikenal oleh dunia adalah melalui bendera dan lambang negara. Bendera dan lambang negara ini harus keluar dari nilai-nilai luhur dari bangsa itu sendiri. Misalnya kita harus keluar dari bangsa Indonesia, begitu. Jangan kita pakai jati diri, ya, jati diri budaya bangsa lain, jati diri bangsa lain, lalu kita katakan bahwa itu adalah kita punya. Itu salah. Apa yang saya selalu mengatakan kepada Anda bahwa Anda harus lihat bendera ini budaya bangsa Belanda, jati diri bangsa Belanda, nama bangsa Belanda. Semua bahasa Belanda, semua berbau Belanda. Dan sedikit pun tidak ada jati diri Anda di dalam bendera ini. Dan ini sesuatu yang sangat penting. Anda harus tahu Anda siapa. Jangan pakai nama orang lain. Bapakmu sendiri ada, kok Anda mengaku Belanda sebagai bapakmu, itu bagaimana? Etikamu ada di mana? Kesopananmu ada di mana? Karena itu, selama Anda mempergunakan ini sampai kiamat Anda tidak akan pernah merdeka. Saya jelaskan ini berulang-ulang kali. Anda harus memahami betul politik Anda dengan benar. Ya. Jangan Anda sudah terlanjur jatuh ke dalam lubang yang sama, Anda mau jatuh lagi dan jatuh lagi dan jatuh lagi. Tapi Anda tidak kapok dan itu sangat di luar. Ya. Siapapun. Saya tunggu kalau Anda mau berdebat dengan saya, mau bicara soal ini. Ya. Saya tidak bicara dengan rakyat yang tidak tahu apa-apa, tapi saya mau ada pemimpin yang mau bicara, mari kita bicara. Anda harus mengerti arti sebuah nama. Nama itu menunjukkan siapa identitas Anda, siapa identitas Anda, siapa Anda sendiri. Ya, begitu. Karena itu judul materi ini saya memberikan judul pendidikan politik hari ini, arti sebuah nama, itu judulnya. Anda harus mengerti ini betul-betul. Kalau Anda pakai Indonesia bilang, kau ini tahu diri kan tidak? Tapi kesempatan itu karena Anda tidak tahu, Indonesia juga ada di dalam, Indonesia bisa masuk ada di dalam, membuat kacau ada di sini, bekerja di sini, mengangkat pangkat Anda pikir itu benar. Padahal kasihan, ini merupakan jalan lebar yang sebenarnya membawa Anda, mengantarkan Anda, membimbing Anda masuk ke dalam jurang dan mati konyol untuk sesuatu yang tidak pernah kelihatan dan tidak akan pernah terlihat. Arti sebuah nama. Kalau ada orang yang bernama, nama itu membedakan Anda ini beragama apa, nah Anda ini berasal dari mana, dari mana
saja orang tahu. Nama menunjukkan bangsa Anda sendiri. Jadi pakailah nama Anda, jangan pakai nama ini nama orang Belanda. Dengar baik, ini nama orang Belanda. Ya. Tidak ada sedikit pun jati diri Indonesia atau jati diri Papua yang ada di atas ini. Karena pembuatnya itu orang Belanda. Ya. Dia pakai dan dia kasih nama Panji Papua. Dia tidak bilang Bintang Ketora. Bintang Ketora itu orang dia keluar yang kasih nama itu. Kalau nama itu sebarangan dari semua orang kacau dengan barang sampai hari ini. Berhenti dengan itu. Kalau mau merdeka, bertinggalkan ini. Daripada dengan barang Indonesia akan bunuh kamu sampai hari kehancuran. Kamu tidak akan pernah merdeka. Kamu tidak akan pernah bisa lolos. Arti sebuah nama. Kalau Anda mau pakai untuk Anda mau berjuang untuk merdeka, pakailah jati diri Anda. Kebetulan, saudara-saudara, sekali lagi, kebetulan seorang ahli negara, ahli administrasi negara, ahli hukum, Dr. Tom Waigai telah memproklamasikan negara Republik Indonesia Barat dengan bendera salib dengan 3 corak. Ini baru jati diri Anda, jati diri Indonesia ada di sini. Seluruh Indonesia mengakui bahwa ini adalah merah, hitam. Melambangkan seluruh kepulauan Pasifik, mulai kepulauan Indonesia, mulai dari Sorong sampai Suva, Fiji di Pasifik. Ini putih ketulusan kita untuk tetap memperjuangkan kebenaran dengan jujur dan benar. Merah bicara tentang keberanian kita untuk menyatakan sesuatu, tidak lari, tidak masuk hutan, tidak lari ke luar negeri. Anda harus berani mempertanggungjawabkan ideologi Anda, jati diri Anda, identitas Anda, perjuangan Anda, kebenaran Anda. Karena ini, kalau Anda lari keluar itu berani, Anda katakan Anda berani, tapi Anda lari keluar, kapan bisa Anda menyelesaikan? Tidak akan pernah. Anda harus berhadapan dengan Indonesia dengan kecerdasan intelektual Anda, dengan kecerdasan emosional Anda, dengan kecerdasan spiritual Anda, atau kecerdasan inteligensi Anda, untuk mempertanggungjawabkan setiap peristiwa politik secara hukum di depan pemerintah Indonesia selaku mandataris PBB yang sementara mengawal kita, sementara membangun kita, mendidik kita untuk mencapai kemerdekaan itu. Indonesia adalah orang tua. Cepat terlepas dari kejahatan, kekurangan, perilaku yang selama ini dia lakukan terhadap kita. Memang namanya penjajah, memang harus begitu. Tapi kita yang harus bijak untuk melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara cerdas, secara intelektual, dan juga secara spiritual, dan juga secara emosional di depan pemerintah secara hukum dan politik. Ini dia. Dan saya telah pertanggungjawabkan ini sampai hari ini. Begitu. Saya tidak lari ke hutan, saya tidak lari ke luar negeri. Jangan pernah percaya kepada orang-orang yang berada di luar negeri. Mereka tidak akan pernah bawa kemerdekaan itu buat kalian. Tidak akan pernah. Apa yang dilakukan di luar negeri tidak akan pernah selesai. Bapak Marcus Kaisepo dia buat, tinggal di Belanda sampai mati. Setulung Koren buat di hutan, lari ke luar negeri, mati di sana. Michael Carlet buat lagi, sekarang lari ada di hutan. Benny Benda bikin lagi. Dan nanti besok lagi beda, siapa lagi bikin lagi. Nanti yang Pundek lagi bikin lagi, siapa lagi bikin. Tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Karena apa? Mereka tidak bertanggung jawab. Kalau takut mati, jangan berjuang untuk merdeka. Sekali kalau Anda takut mati, jangan pernah berjuang untuk merdeka. Tinggal saja. Jadi kalau Anda yang sudah berada di luar negeri, posisikanlah dirimu sebagai seorang diplomat sejati. Posisikanlah dirimu sebagai diplomat sejati, bukan sebagai orang yang mau bertanggung jawab jadi pemimpin di dalam negeri. Tidak ada. Kalau mau jadi pemimpin harus masuk ke dalam. Ada di dalam negeri sini. Sekali lagi, kalau Anda di luar yang berkawan-kawan itu, kalau yang mau merdeka, mau menjadi pemimpin, masuk kemari menjadi pemimpin, bertanggung jawab di dalam negeri. Jangan lari keluar. Tapi kalau Anda di luar, mari kita berpikir bersama-sama
siapa kerja apa. Begitu. Kalau Anda berada di luar negeri, fokuskanlah dirimu sebagai seorang diplomat sejati, sebagai corong bagi kami yang ada di dalam negeri. Tapi pusatkanlah perhatianmu kepada kami yang bertanggung jawab pada dalam negeri, karena kami tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Kami yang berhadapan setiap saat dengan peluru, kami yang berhadapan dengan semua perilaku, tindakan, intimidasi dan segala macam ada dalam negeri. Anda berada di luar negeri, jangan bicara merdeka. Kalau Anda mau merdeka, masuk kamar sini. Begitu. Tapi kalau Anda mau merdeka, boleh saya tetap posisikanlah dirimu sebagai seorang diplomat sejati. Sekali lagi, posisikanlah dirimu sebagai seorang diplomat sejati dengan membawa jati diri yang benar. Begitu. Perkenalkanlah sesuatu yang benar. Karena itu sangatlah penting buat saya apa yang saya sampaikan ini bagi saudara-saudara saya, rakyat dan bangsa Malaysia Barat secara khusus. Dengan tidak mengabaikan rasa hormat dan ketulusan saya bagi teman-teman yang berada di luar negeri. Kesalahan yang Anda lakukan adalah Anda mau jadi pemimpin, mau jadi presiden, masuk kemari ke dalam negeri. Itu saja kesalahan Anda. Anda mempunyai hak untuk menjadi apa saja dalam perjuangan Anda, tapi Anda harus ada di dalam negeri kalau mau bertanggung jawab. Bila tidak, Anda harus memposisikan diri sebagai seorang diplomat yang sejati. Buatlah sesuatu buat bangsamu kalau Anda mencintai bangsamu. Daripada Anda membuat sesuatu di luar, terus mengantarkan dan membimbing, menggiring rakyat yang mengikuti Anda, padahalnya rakyat terus dibantai, dibunuh di dalam negeri. Sepertinya Anda tidak mengasihi bangsamu. Kalau Anda mengasihi bangsamu, jangan korbankanlah mereka. Sudah cukup. Tidak boleh ada lagi yang mati karena perjuangan yang keliru, pemimpin yang keliru. Inilah yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi ingat arti sebuah nama. Nama adalah jati diri Anda, nama yang menunjukkan siapa Anda, siapa bangsa Anda, siapa apa yang kau lakukan, isinya apa. Nama itu sangat penting. Kenalilah dirimu, maka engkau akan merdeka. Sekali lagi, kenalilah dirimu, jati dirimu, maka kau akan merdeka. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Lebih kurang saya minta maaf. Tuhan Yesus, Gembala Raja yang hidup, akan memberkati kita semua.